Eternal Secret King, Chapter 421. Bab 421, Sukses. Kata-kata yang jelas terukir di permukaan botol batu giok. Eliksir generasi roh, Mystic yang Elixir, Snow Lotus Elixir, Great Essence Nourishing Elixir. Ramuan yang semua orang kenal semuanya tersedia. Beberapa ramuan yang hilang di daratan Tianhuang juga mengambang di kolam elixir. Bahkan, ada beberapa ramuan yang tidak pernah didengar oleh siapapun. Namun, semua ini tidak penting. Mata semua orang tertuju pada elixir pool, mencari elixir tertentu, Meridian Unlocking Elixir. Di sana, seseorang dengan mata tajam melihat botol giok Meridian Unlocking Elixir dan berseru. Berdebur, berdebur, berdebur. Serangkaian sosok melesat, meraih Meridian Unlocking Elixir di elixir pool. Enyahlah, Pei Chunyu berteriak dan menyalurkan garis keturunannya, dan sinar cahaya seperti kristal menutupi kulitnya. Meninju secara terbalik, dia mematahkan kepala seorang pembudidaya di sampingnya. Benar-benar tidak berdaya untuk melawan, mayat tanpa kepala jatuh dari udara sebelum orang tersebut dapat mengeluarkan satu suara pun. Di samping, seseorang mencabut pedang terbang dan menusuk ke arah kepala Pei Chunyu. Tanpa menghindar atau mundur, Pei Chunyu mengulurkan telapak tangannya dan menangkap pedang terbang di tengahnya. Telapak tangannya tidak terluka. Senjata roh Pei Chunyu adalah sepasang sarung tangan dan memiliki tingkat yang sempurna. Dia sama sekali tidak perlu takut dengan pedang terbang lawannya. Huff, seseorang sepertimu ingin bertarung denganku untuk Meridian Unlocking Elixir. Tertawa dingin, Pei Chunyu mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya dan mematahkan pedang terbang kelas atas menjadi dua, mendorong mundur. Penggarap gelas Veles memiliki kekuatan yang luar biasa dan pedang yang patah berubah menjadi seberkas cahaya, menembus dada kultivator lainnya, menyemburkan aliran darah segar. Namun orang lain telah mati. Menampilkan kekuatannya, tinju Pei Chunyu seperti sepasang palu besar dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Meskipun beberapa pembudidaya keliling juga berada di pendirian Yayasan 7 Meridian, mereka bukan tandingan Pei Chunyu. Satu pukulan darinya sudah cukup untuk mematahkan tendon dan tulang mereka, menyebabkan tubuh mereka meledak. Dalam sekejap mata, Pei Chunyu telah membunuh hampir semua pembudidaya di sekitarnya. Di sisi lain, Sue yang memegang tombak tulang yang dipenuhi darah. Ekspresinya muram dan dia tidak menahan sama sekali, membunuh lusinan pembudidaya secara berurutan dan menodai elixir pool menjadi merah. Penerus dari dua sekte utama, Malevolent Earth Sect dan Glass Palace, berdiri tepat di depan elixir pool dan melakukan pembunuhan besar-besaran, tidak ada yang berani maju sama sekali. Keduanya saling bertukar pandang dan melompat pada waktu yang hampir bersamaan, mengulurkan tangan untuk meraih botol batu giok yang berisi Meridian Unlocking Elixir. Kamu memiliki keinginan mati. Mata Pei Chunyu dipenuhi dengan niat membunuh saat tangannya mengubah lintasan, meraih pergelangan tangan Sue Yang. Meskipun Sue Yang adalah pewaris iblis dari sekte bumi jahat, dia tidak bisa dibandingkan dengan Pei Chunyu dalam hal fisik. Jika dia ditangkap oleh Pei Chunyu, tangannya akan lumpuh. Tidak punya pilihan lain, Sue Yang mundur. Matanya berkilat dengan kedengkian saat dia berkata dengan dingin, jika aku tidak bisa mendapatkannya, kamu juga tidak perlu bermimpi untuk melakukannya. Saat dia mundur, ujung tombak misterius muncul dari tulang rusuk Sue Yang. Dipenuhi dengan aura jahat yang kental, itu bersinar terang dengan cahaya roh dan menusuk ke arah telapak tangan Pei Chunyu. Meskipun tombak tulang Sue Yang bukanlah senjata roh yang sempurna, itu dipenuhi aura jahat siang dan malam selama puluhan tahun dan kekuatannya tidak bisa diremehkan juga. Tabrakan kedua senjata roh, ditambah dengan kekuatan keduanya, menyebabkan semburan cahaya keemasan dan hitam menyebar dari permukaan kolam elixir. Iya, tidak mungkin botol-botol batu giok halus yang mengambang di kolam elixir dapat menahan kekuatan sebesar itu saat mereka hancur, menumpahkan ramuan yang tak terhitung jumlahnya yang mencekik semua orang dengan aroma obat yang kaya. Di antara ramuan yang tak terhitung jumlahnya, ada beberapa elixir pembuka meridian yang memiliki kualitas sangat baik, hampir semuanya memiliki 4 pola dan berada pada tingkat tertinggi. Hampir pada saat yang sama, tatapan mereka tertuju pada salah satu Meridian Unlocking Elixir. Meskipun Meridian Unlocking Elixir itu jelas lebih kecil dari yang lain, ia memiliki 5 pola obat mujarab di permukaannya. Meridian Unlocking Elixir yang sempurna. Kedua tatapan mereka berubah berapi-api dan napas mereka meningkat. Mengingat potensi mereka, mereka memiliki peluang 80% untuk membuka Meridian Roh ke-8 mereka sekaligus jika mereka mendapatkan Meridian Unlocking Elixir yang sempurna. Saat ini, selain Pei Chunyu dan Sue Yang, tidak ada yang berani mendekat ke sekitar kolam elixir. Pei Chunyu memiliki ekspresi serius saat dia berkata perlahan, Sue Yang, hanya ada satu Meridian Unlocking Elixir. Anda sebaiknya tidak melawan saya untuk itu. Hehe, Sue Yang mengungkapkan senyum aneh. Kamu ingin aku mundur hanya dengan beberapa kata darimu. Semuanya tergantung pada kemampuan kita sendiri. Aku akan melihat sendiri seberapa kuat sutra hati kacamu. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu mencicipi. Sebelum kata-katanya selesai, Pei Chunyu melangkah maju dan melesat ke arah Sue Yang. Pei Chunyu memiliki fisik yang kuat dan berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat, Sue Yang pasti akan kalah jika yang pertama mendekat. Secara alami, Sue Yang mengerti itu dan dia menjentikkan pergelangan tangannya dan menyalurkan energi roh dengan marah ke tombak tulang. Dalam sekejap mata, tombak tulang itu pecah menjadi 11 bagian. Sebelumnya, di luar kota Suantian, kultivator sekte tanah jahat, Dising, yang dikirim untuk membunuh Suzimo hanya memiliki 10 buah tombak tulangnya. Tombak tulang Sue Yang memiliki bagian tambahan. Pergi. Menggunakan teknik senjata pertahanan sekte bumi jahat, Sue Yang mengendalikan 11 buah tombak tulang yang diselimuti aura jahat hitam, mengelilingi Pei Chunyu dan menghalangi jalan yang terakhir ke depan. Meskipun Pei Chunyu kuat, dia hanya memiliki sepasang tinju. Ketika dia melihat 11 keping itu menembus, Pei Chunyu menamparkan tas penyimpanannya dan menarik perisai logam kaca yang melebar dan menghalangi di depannya. Ledakan keras terdengar saat 11 keping itu menghantam pelindung logam kacanya. Keduanya telah menggunakan kekuatan penuh mereka. Pei Chunyu terhuyung ke belakang dan 11 keping tulang tombak Sue Yang terpantul. Seketika, area kosong muncul di antara mereka. Berdebur. Pada saat mereka berdua bertarung secara langsung dan mundur, sesosok tubuh melaju dengan kecepatan kilat, meninggalkan serangkaian bayangan ilusi di udara. Dalam sekejap, sosok itu sudah tiba di atas elixir pool, meraup Meridian Unlocking Elixir yang sempurna ke telapak tangannya dengan mudah. Kerumunan gempar. Itu terlalu cepat. Bahkan para pembudidaya yang menyaksikan tidak dapat bereaksi tepat waktu, apalagi Pei Chunyu dan Sue Yang. Selain itu, waktu kemunculan orang itu terlalu tepat pada saat bentrokan Pei Chunyu dan Sue Yang di mana kedua belah pihak masih belum pulih dari momentum mereka. Sama seperti itu, mereka berdua menyaksikan Meridian Unlocking Elixir yang sempurna dicuri oleh orang lain. Beraninya kamu pasti memiliki keinginan mati.
Marah, mata Pei Chunyu dan Sue yang bersinar dengan niat membunuh yang hendak dimuntahkan. Para pembudidaya yang menonton juga penasaran siapa yang berani merebut makanan dari mulut harimau. Tindakan itu setara dengan menyinggung dua sekte super, Glass Palace dan Malevolent Earth Sect. Kultivator yang datang kemudian untuk mencuri Meridian Unlocking Elixir yang sempurna berhenti sejenak dan berdiri di udara tanpa apapun di bawah kakinya. Mengenakan jubah hijau, ekspresinya tenang saat sepasang sayap roh mengepak lembut di belakangnya. Itu dia, Su Zimo. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Ekspresi Pei Chunyu langsung menjadi gelap saat dia menyingkirkan pelindung logam kacanya. Aura pembunuh berkumpul di antara alisnya dan dia berkata perlahan, Su Zimo, aku tidak bisa diganggu denganmu di kota Suantian. Tapi karena kamu ingin mati hari ini, kamu tidak bisa menyalahkanku. Cek, cek, cek. Tatapan Sue yang sedingin es saat dia terkekeh sinis. Neraka tidak memiliki gerbang sejak awal, tapi kaulah yang memilih untuk menerobos masuk. Bahkan eliksir yang sek tidak akan bisa menyelamatkan seseorang yang diburu oleh Glass Palace dan Malevolent Earth Sect. Eternal Secret King, Chapter 422. Bab 422, penindasan lengkap. Berdiri di udara, tatapan Su Zimo setajam pisau saat menatap sesaat di wajah Pei Chunyu dan Sue Yang. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa ke langit dengan kesombongan mutlak. Kalian berdua benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku di levelmu. Para pembudidaya di gua tinggal tercengang karena terkejut. Kembali ke daratan Tianhuang, Glass Palace dan Malevolent Earth Sekte diakui oleh massa sebagai sekte super dan terkenal karena kekuatan tempur mereka yang kuat. 5 doktrin sesat dan 4 kelompok tidak ortodoks serupa dengan kedua sekte tersebut dalam hal status dan reputasi. Namun, murid sekte abadi, Buddha, dan iblis adalah yang terkuat dalam hal kekuatan tempur. Su Zimo membuat namanya terkenal setelah pertempuran berdarah di jalan yang panjang. Kemudian, dia menghancurkan faksi sekte racun di medan perang kuno seorang diri dan reputasinya semakin meroket. Namun, semua orang masih merasa bahwa Su Zimo jauh lebih rendah dibandingkan dengan para murid yang dipersiapkan oleh sekte super dengan fondasi yang mengesankan seperti Glass Palace dan Malevolent Earth Sect. Tepat setelah itu, kalimat Su Zimo berikutnya menimbulkan kegemparan. Pei Chunyu, Sue Yang, kalian berdua telah mencoba membunuhku berkali-kali. Jangan berpikir untuk pergi hari ini, mati. Menyingkirkan Meridian Unlocking Elixir yang sempurna, Su Zimo menarik Blood Quencher dari tas penyimpanannya perlahan. Menjentikkan pergelangan tangannya, pedang itu bersinar terang dengan cahaya roh dan berdengung. Su Zimo benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Itu benar, salah satunya adalah penerus istana kaca dan yang lainnya adalah pewaris iblis dari sekte bumi yang jahat. Apa yang dimiliki seorang kultivator tak dikenal untuk menantang kedua kultivator kuat itu? Dia adalah katak di dalam sumur di penghujung hari. Aku bahkan ragu dia tahu tentang Sealer. Banyak pembudidaya menggelengkan kepala dan memandang Su Zimo seperti sedang memandang orang bodoh. Biasanya, Sealer tidak akan menyerang. Namun, mereka secara alami akan tampil jika penerus sekte mereka dalam bahaya. Itulah alasan mengapa bahkan Pei Chunyu dan Sue yang tidak berani mengklaim bahwa mereka dapat membunuh satu sama lain. Jika mereka didorong ke batas mereka dan Sealers dipaksa untuk bertindak, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar dan tidak ada yang diuntungkan. Tapi sekarang, dengan para Sealer menonton, pernyataan Su Zimo untuk membunuh Pei Chunyu dan Sue yang hanya menarik tawa mengejek. The Sealer of Glass Palace adalah seorang lelaki tua berjubah emas. Menarik, mata lelaki tua berjubah emas itu berkedip-kedip dengan ejekan dan penghinaan. The Sealer of Malevolent Earth Sect, seorang lelaki tua kurus, menyeringai mengejek. Hahaha, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di alam semesta, Pei Chunyu tertawa berulang kali. Su Zimo, kamu tidak bisa mengenali situasinya bahkan sekarang. Hari ini, saya akan memberitahu Anda seberapa kuat sekte abadi itu. Hehehe, Sue yang tertawa sinis. Su Zimo, merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tangan penerus sekte abadi dan iblis. Sekte abadi dan iblis, kalian semua bahkan tidak bisa melawan pedangku. Su Zimo meraung dan 6 meridian roh bersinar di bawah jubahnya, menyalurkan energi rohnya secara maksimal. Dengan sekejap, dia menerjang ke arah Sue yang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Su Zimo masih berani menyerang terlebih dahulu dengan aura yang sangat deras. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Meskipun sekte tanah jahat juga memiliki teknik penempaan tubuh, itu lebih lemah dibandingkan dengan sekte penempaan tubuh bagian atas seperti Glass Palace dan Overlord Palace. Jika Pei Chunyu yang menyerang, Sue yang pasti akan mundur dan menjaga jarak. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Su Zimo, Sue yang tidak mundur atau menghindari mengetahui bahwa dia memiliki alam kultivasi yang lebih tinggi. Mencengkeram tombak tulangnya erat-erat, energi roh di dalam tubuhnya yang tercemar aura jahat melesat maju, menusuk ke arah Su Zimo di udara. Mendesis, tombak tulang di tangan Sue yang melingkar membentuk busur melingkar yang aneh, menyerupai ular beludak. Itu membuat suara aneh ketika menembus kehampaan. Banyak pembudidaya diam-diam terkejut saat melihat teknik tombaknya. Terlepas dari kekuatan tusukan Sue Yang, teknik tombak itu saja sudah cukup untuk membuat takjub. Semua orang merasa berada dalam situasi yang sulit dan hanya bisa mundur. Berdebur, pada saat yang sama, Pei Chunyu bergerak. Secepat kilat, matanya bersinar dengan kilau berkilauan dan niat membunuh saat dia melompat ke depan dan menerkam ke arah punggung Su Zimo. Rencana Pei Chunyu sangat jelas. Jika tombak Sue yang membunuh Su Zimo, Sue yang akan berada dalam kondisi di mana dia pulih dari momentumnya dan pasti akan membuka celah. Pei Chunyu akan dapat memanfaatkan momen kelemahan itu untuk melukai Sue yang dengan parah. Di sisi lain, bahkan jika Sue yang tidak berhasil membunuh Su Zimo, dia dapat menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Su Zimo sambil mencuri tas penyimpanannya. Apapun hasilnya, Pei Chunyu akan menjadi pemenang terbesar. Pada saat itu, dia tidak menyadari bahwa dia melewatkan sebuah kemungkinan. Di medan perang, bayangan tombak ada di mana-mana bersama dengan aura jahat dan sulit untuk mengidentifikasi antara kenyataan dan ilusi. Su Zimo berada di udara ketika tiba-tiba, sayap roh di belakang punggungnya menghilang. Semua orang terkejut ketika mereka melihat itu. Bagi mereka, satu-satunya cara baginya untuk melarikan diri adalah dengan menggunakan sayap rohnya dan langsung kabur. Meski begitu, dia mungkin tidak bisa lepas sepenuhnya dari kejaran Pei Chunyu. Tapi sekarang sayap roh Su Zimo hilang dan dia jatuh dengan bebas, itu berarti dia tidak punya cara untuk melarikan diri dan harus melawan Sue yang secara langsung. Meski hanya sedikit gerakan, suasana di medan perang berubah secara ajaib. Turun dari langit, Su Zimo mencengkeram pedangnya seperti dewa yang tak kenal takut dan menekan Sue yang sepenuhnya dalam hal aura. Saat mereka melihat itu, ekspresi kedua Sealer berubah. Tanpa menunggu mereka berpikir lebih jauh, Su Zimo berteriak, arus berlawanan.
Pedang besar turun dari langit. Guyuran, cahaya darah melebar dan suara gelombang laut melonjak. Khawatir, kedua siler itu berseru, kekuatan pedang. Salah, ekspresi lelaki tua berjubah emas itu dan dia bergumam, seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu, teknik pedang itu menyerupai 5 jurus penenang laut, pria tua kurus itu bergumam. Seketika, sebuah berita yang telah mereka dengar lebih dari 10 hari yang lalu terlintas di benak semua pembudidaya. Hilangnya laut roh Gunung Sabre. Kultivator lain telah memperoleh warisan Kaisar Sabre setelah 1000 tahun. Jadi, itu dia. Tidak heran mengapa Susimo menghilang untuk jangka waktu tertentu setelah pertempuran berdarah di jalan yang panjang dan mampu mencabut sekte racun dengan dominasi yang tak tertandingi sekembalinya. Semuanya menjadi masuk akal secara tiba-tiba. Keraguan semua orang lenyap. Melawan arus balik, teknik tombak Sue yang tampak sangat kasar dan lemah. Semua bayangan tombak menghilang seketika, mengungkapkan tombak yang sebenarnya. Dentang, Blood Quencher bertabrakan hebat dengan tombak tulang dan miliaran busur petir melonjak di dalam pancaran darah, menenggelamkan dan membersihkan aura jahat pada tombak tulang. Penekanan, itu adalah penindasan total dalam hal aura, teknik, garis keturunan, dan kekuatan. Sue yang berteriak kesakitan saat telapak tangannya terbelah dengan darah mengalir keluar. Seketika, tombak tulang terbang dari tangannya dan dipukul mundur. Berubah menjadi seberkas cahaya dingin, itu menembus jauh ke dinding di belakangnya dan ujung tombaknya bergetar tanpa henti. Retakan, retakan, retakan. Terhadap dampak tebasan yang mengerikan itu, jimat pelindung Sue yang hancur seketika saat dia pingsan, memuntahkan seteguk darah. Dia terluka parah setelah tebasan. Eternal Secret King, Chapter 423. Bab 423, Aku benci diancam. Pada kenyataannya, jika bukan karena jimat perlindungannya, Sue yang akan terbunuh oleh tebasan Susimo. Bahkan saat itu, Sue yang terluka dan terlempar setelah jimat pelindungnya hancur karena tebasan itu. Para pembudidaya di gua itu terkejut ketika mereka melihat itu. Itu adalah hasil yang tak seorang pun dari mereka harapkan. Tidak ada yang membayangkan bahwa pewaris iblis dari sekte bumi jahat tidak akan mampu menahan satu tebasan terhadap Susimo. Meskipun sebagian karena Sue yang meremehkan lawannya, kekuatan yang ditunjukkan Susimo sekali lagi menyegarkan kesan semua orang tentang dirinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dialah yang mendapatkan warisan Kaisar Sabre? Lebih jauh lagi, dia bahkan berhasil berkultivasi ke level Force. Pria tua kurus yang awalnya menganggur di samping melangkah setengah langkah ke depan dengan ekspresi berubah, ingin ikut campur. Tapi setelah itu, ketika dia melihat bayangan di belakang punggung Susimo, dia merasa lega dan mundur. Pei Chunyu sekarang berada di belakang Susimo. Mengingat kedekatan mereka, tidak ada kultivator yang bisa bertarung langsung melawan murid Istana Kaca dari alam kultivasi yang sama tanpa dirugikan. Selain itu, Susimo baru saja merilis counter current dan kekuatannya berada pada titik terlemahnya saat ini. Kekuatan Force mengambil korban yang sangat besar pada penggarap pendirian yayasan dan Susimo tidak dapat menggunakannya berulang kali juga. Oleh karena itu, kedua siler tahu bahwa Susimo akan terluka parah atau mati mengingat waktu serangan yang tepat dari Pei Chunyu. Biarkan tubuh menjadi seperti kaca, transparan luar dalam dan bersih dari kotoran, menjadi tidak bisa dihancurkan. Mata Pei Chunyu berbinar seperti kaca saat dia melantunkan mantra. Dengan setiap kata, auranya akan berubah. Pada akhirnya, ada kilau misterius yang menutupi ototnya, tanpa cacat seperti kaca, yang meningkatkan auranya hingga titik maksimal. Mati. Rambut hitam Pei Chunyu berkibar tanpa angin. Sesampainya di belakang Susimo, dia berteriak sambil memutar tinjunya yang besar dan menghantam kepala Susimo dengan kejam. Sarung tangan yang dia kenakan adalah senjata roh yang sempurna. 5 lampu roh bersinar dengan cahaya yang memesona dan menerangi seluruh gua. Telapak tangan Pei Chunyu seperti terik matahari yang bersinar cemerlang, menyerang Susimo dengan niat membunuh yang ganas. Dengan tatapan gelap, Susimo memelototi Sue yang diterbangkan, tampak acuh tak acuh terhadap Pei Chunyu yang berada di belakangnya. Bang, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara tsunami yang mengerikan menyembur dari dalam tubuh Susimo, disertai dengan suara gemuruh guntur, itu membuat seseorang merinding. Pang, pang, pang. Bahkan tanpa menoleh ke belakang, Susimo menyalurkan garis keturunannya dan tendonnya bergeser. Dia menebas tinju Pei Chunyu secara terbalik dengan pancaran darah yang melonjak. Dentang, pedang dan tinju bertabrakan menjadi raungan yang memekakkan telinga, menyebabkan percikan api berterbangan. Memang, Susimo tidak bisa melepaskan kekuatan pedangnya terus-menerus. Namun, setelah mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan lubang, kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, organ, dan 7 lubangnya sekarang membentuk siklus surgawi utama dan dia cukup kuat hanya dengan kekuatan garis keturunan dan tubuhnya. Sambil mendengus, ekspresi Pei Chunyu berubah drastis saat dia mundur berulang kali. Kakinya menggali tanah dengan setiap langkah, menciptakan jejak kaki yang dalam. Keyakinan di mata Pei Chunyu berangsur-angsur digantikan oleh teror. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa Susimo akan memiliki energi yang tersisa untuk memaksanya mundur bahkan setelah menyebabkan luka parah pada Sue Yang. Meskipun dia tidak terluka dan telapak tangannya hanya sedikit gemetar dengan rasa sakit yang tidak jelas, itu sudah cukup membuatnya terkejut. Ini berarti bahwa dia jelas bukan tandingan Susimo jika mereka saling bertukar pukulan ketika Susimo berada dalam kondisi puncaknya. Dia tidak akan memiliki hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi Sue Yang saat ini. Pada saat itu, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Pei Chunyu. Namun pada saat itu, Susimo memanfaatkan momentum yang diciptakan dengan bentrok melawan Pei Chunyu untuk bangkit kembali, melaju lebih cepat dan menghilang dari tempatnya berada. Sosoknya melolong ke depan seperti kuda jantan yang sedang berlari. Dia sangat cepat sehingga kehampaan berdengung kemanapun dia lewat. Dalam sekejap mata, Susimo tiba di depan Sue Yang. Air pasang telah berbalik sepenuhnya. Bahkan kedua siler tidak berhasil bereaksi, apalagi penggarap pendirian yayasan yang sedang menonton. Setelah dia dikirim terbang oleh Susimo, Sue Yang ingin mundur dengan celah yang diciptakan oleh serangan Pei Chunyu. Dia ingin mengkonsumsi obat mujarab sebelum bergandengan tangan dengan Pei Chunyu untuk membunuh Susimo. Namun, pikiran itu baru saja terlintas di benaknya ketika dia mendengar suara bentrok Susimo dan Pei Chunyu. Saat berikutnya, pandangannya kabur dan Susimo sudah mendekatinya. Itu terlalu cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Sue Yang ketakutan setengah mati. Bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, dia bukanlah tandingan Susimo mengingat jarak sejauh ini, apalagi fakta bahwa dia sekarang terluka. Dia hanya mengucapkan sepatah kata pun saat telapak tangan besar Susimo menutupi pandangannya. Tanpa tombak tulang di sisinya, sudah terlambat bahkan jika dia memiliki senjata roh lain di tas penyimpanannya.
Sue yang hanya bisa menopang lengannya secara naluriah untuk mencoba dan memblokir Su Zimo sambil mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Patah. Su Zimo tidak menunjukkan belas kasihan saat dia menghancurkan lengan Sue yang segera setelah bersentuhan. Tulang yang terakhir menonjol dari dagingnya dengan darah dan daging dalam pemandangan yang menakutkan. Ah, Sue yang berseru dengan tragis. Saat berikutnya, suara Sue yang tiba-tiba berhenti. Su Zimo turun ke atas Sue yang dan mencengkeram tenggorokannya, mengangkat yang terakhir untuk bertahan di depannya. Fiuh, fiuh, fiuh. Pada saat yang sama, beberapa tombak tulang ditembakkan. Beberapa tombak tulang yang ditembakkan berhenti di jalurnya segera setelah melihat Sue yang ada di tangan Su Zimo. Tidak jauh dari sana, lelaki tua kurus itu telah menyerang dan ingin membunuh Su Zimo dengan tombak tulangnya untuk menyelamatkan Sue yang. Namun, dia masih sedikit terlambat. Pada saat itu, Sue yang berada di tangan Su Zimo dan lelaki tua kurus itu tidak berani gegabah, waspada terhadap konsekuensinya. Situasi sekarang menemui jalan buntu. Sejak awal pertempuran, semua orang secara tidak sadar menahan napas dalam konsentrasi dan sudah lupa bernapas. Baru sekarang mereka menghela napas panjang. Cara semua orang memandang Su Zimo berubah. Sue yang bukan seorang kultivator biasa dari sekte bumi jahat, tapi pewaris iblis. Ahli waris iblis yang bermartabat dicengkeram oleh Su Zimo di tenggorokan begitu saja, mata melotot dan lidah sedikit menjulur dengan ekspresi keunguan tanpa bisa mengatakan apa-apa. Lengan Sue yang tergantung tak bernyawa di samping dengan tulangnya hancur, jelas sudah lumpuh. Dengan lengannya lumpuh, Sue yang kemungkinan besar tidak akan berarti banyak di masa depan bahkan jika dia berhasil bertahan hidup. Su Zimo, biarkan dia pergi dan kita bisa mengesampingkan perseteruan antara kamu dan sekte bumi jahat untuk sementara. Aku juga bisa mengampuni hidupmu. Pria tua kurus itu berkata perlahan dengan ekspresi muram. Oh, mengangkat alisnya, Su Zimo tertawa. Pria tua kurus itu melanjutkan, kamu tidak perlu khawatir. Sebagai inti emas, aku pasti akan berpegang pada kata-kataku. Dan jika aku tidak membiarkannya pergi, nada suara Su Zimo acuh tak acuh saat dia bertanya dengan senyum palsu. Nada pria tua kurus itu dingin. Jika kamu tidak membiarkannya pergi, kamu pasti akan mati hari ini. Apakah begitu? Menarik senyumnya, Su Zimo menjawab dengan dingin, aku benci diancam oleh orang lain. Patah. Ada suara renyah. Su Zimo menghancurkan tenggorokan Sue yang dan melemparkan mayat itu ke tanah dengan santai, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sangat tidak penting. Eternal Secret King, Chapter 424. Bab 424, Air Mata Dimensi. Seketika, tempat tinggal gua menjadi sangat sunyi sehingga terdengar suara pin drop. Banyak pembudidaya memandangi mayat yang tergeletak di tanah seperti anjing mati dengan sangat tidak percaya, tidak dapat berkata apa-apa. Itu terlalu kejam. Pewaris iblis dari sekte bumi jahat dibantai begitu saja. Meskipun yang abadi dan iblis tidak dapat didamaikan sejak zaman kuno, bahkan Pei Chunyu tidak akan berani menunjukkan belas kasihan di hadapan seorang sealer. Sealer terikat untuk bergerak jika ahli waris iblis mati. Semua orang memandang Su Zimo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Sealer semuanya adalah orang tua yang telah mencapai akhir hidup mereka. Namun, bahkan 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian bukanlah tandingan kekuatan sealer. Golden Core dan penggarap pendirian yayasan berada pada level yang sangat berbeda. Saat seseorang membentuk inti, takdir mereka tidak lagi milik surga dan rentang hidup mereka akan meningkat menjadi 500 tahun. Dalam hal kekuatan, itu adalah penindasan total. Kemarahan inti emas bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh penggarap pendirian yayasan. Banyak pembudidaya mulai mundur perlahan, berusaha menjauh dari Su Zimo sejauh mungkin agar mereka tidak terlibat. Pei Chunyu dan lelaki tua berjubah emas dari istana kaca saling bertukar pandang ketika mereka melihat ini, keduanya bisa melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Ini adalah situasi terbaik bagi mereka. Glass Palace hanya bisa duduk saja dan menuai rampasannya nanti. Tidak peduli pihak mana yang menang, Glass Palace akan menjadi pemenang terbesar. Bagus, sangat bagus. Pria tua kurus dari ekspresi Malevolent Earth Sekte menjadi gelap sepenuhnya saat dia menatap Su Zimo dengan kebencian. Aura yang dipancarkannya berubah semakin menakutkan dan membuat seseorang bergidik. Mempersempit pandangannya, Su Zimo memegang Blood Quencher dan berhadapan dengan lelaki tua kurus itu tanpa kehilangan aura. Dia telah melawan inti emas yang sebenarnya sebelumnya dan bahkan berhasil membunuhnya. Sebelumnya, Su Zimo mendapat bantuan Night Spirit, telapak tangan kanannya, berbagai faktor lingkungan dan eksternal. Begitulah cara dia berhasil membunuh inti emas yang berada di akhir masa hidupnya. Dalam hal kekuatan sebenarnya, Su Zimo jelas bukan tandingan Golden Core. Tapi sekarang, dia memiliki peluang untuk menang. Ini adalah medan perang kuno dan saat seseorang menggunakan kekuatan inti emas, robekan dimensional akan terjadi untuk menolaknya. Dengan kata lain, jika Sealer ingin menggunakan kekuatan mereka sebagai inti emas, mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Selama Su Zimo bisa selamat dari serangan itu, para Sealer akan mati. Mati. Pria tua kurus itu mengangkat kakinya dan mendarat dengan ringan. Pada saat itu, bumi dan gunung berguncang. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, retakan besar muncul di tanah dan memanjang terus-menerus, tiba di bawah kaki Su Zimo dalam sekejap. Swoosh! Sepasang sayap roh muncul dan Su Zimo melayang ke langit sambil menyulap seni roh dengan tangannya. Dia menyentuh jari tengah dan ibu jarinya, menciptakan tanda segel yang memiliki kekuatan tak terbatas. Segel penindasan iblis, retakan di tanah dalam dan gelap, menyembur keluar dengan aura hitam jahat seperti tinta. Gemuruh, telapak tangan raksasa terbentuk dan meraih ke arah Su Zimo yang berada di udara. Aura jahat melonjak dan kabut hitam memenuhi udara, menyebabkan angin dan awan berubah. Telapak tangan hitam pekat menyerupai cakar hantu yang memanjang dari neraka dengan kekuatan untuk secara paksa menarik semua makhluk hidup ke dalam jurang. Bahkan para pembudidaya yang telah mundur jauh merasa merinding saat melihat telapak tangan itu, apalagi Su Zimo yang berdiri di pusat medan perang. Itu adalah kekuatan inti emas untuk bisa menekan semuanya. Ledakan. Pada saat yang sama, suara keras terdengar dari atas gua. Telapak tangan emas raksasa turun dari langit, bersinar dengan sinar keemasan yang menyilaukan. Jejak di telapak tangan dapat dilihat dengan jelas dan memiliki aura suci yang tidak dapat dirambah oleh kejahatan. Auranya sangat menakutkan sehingga sepertinya ingin memusnahkan semua iblis. Energi roh dalam dantian Su Zimo telah mencapai batasnya dan 6 meridian rohnya bergemuruh saat energi roh menyembur dengan liar. Alasan mengapa dia memilih untuk menggunakan Fin Suppression Seal adalah karena itu membawa aura suci yang dapat membersihkan kejahatan dan merupakan musuh alami melawan aura jahat. Meski begitu, Fin Suppression Seal saja tidak cukup untuk melawan seni roh yang dirilis oleh Golden Core. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan dan menghasilkan suara yang memekakkan telinga.
Lampu dua warna berbeda, emas dan hitam, saling terkait dan bertabrakan. Lingkaran kekuatan yang menakutkan menyebar, menyebabkan seluruh gua tinggal berguncang di ambang kehancuran. Tepat di depan semua orang, telapak tangan emas berhenti sejenak sebelum menghilang. Adapun telapak hitam yang diselimuti aura jahat, itu jelas melemah. Banyak kultivator merasa terkejut saat melihat itu. Jika keduanya berada di alam kultivasi yang sama, kekuatan suci di dalam telapak tangan emas akan mampu menekan seni roh pria tua kurus itu. Dentang, dentang. Setelah kedua telapak tangan bertabrakan, terdengar suara dengungan pedang yang tajam. 18 pedang terbang kelas atas melayang di depan Suzimo, bersinar terang dengan cahaya roh. Mereka terjalin di udara, meninggalkan bekas luka pedang. Mereka memadat menjadi formasi pedang tajam yang memancarkan ki pedang tak berujung. Itu adalah formasi pedang cahaya lilin. Pergi. Dis besar berbentuk pedang terbentuk dan menyerbu ke arah telapak tangan hitam raksasa, berdengung dan gemetar. Telapak tangan hitam terbuka, seolah ingin menghapus langit, dan meraih formasi pedang cahaya lilin secara langsung. Puff, puff, puff. Awalnya, cakram berbentuk pedang itu masih terus berputar. Namun, itu berhenti setelah dipegang oleh telapak tangan hitam dan mengeluarkan suara sedih. Ledakan. Formasi pedang tersebar dan 18 pedang terbang tersebar di mana-mana. Aura jahat yang mengelilingi telapak tangan hitam semakin memudar. Meskipun formasi pedang cahaya lilin telah menghilang, kekuatannya sangat mengerikan sehingga membuat telapak tangan hitam berlubang. Segel penindasan Fin dan formasi pedang cahaya lilin menghabiskan sejumlah besar energi roh dan mereka juga merupakan kartu truf Suzimo. Bahkan setelah dua kartu truf Suzimo, sisa kekuatan seni roh Sealer masih cukup menakutkan untuk menghancurkan semua orang. Swoosh. Telapak tangan hitam turun dan menyelimuti Suzimo sebelum menutup cengkeramannya dengan erat. Sosok Suzimo dipegang di tengah telapak tangan hitam dan dia langsung diliputi oleh aura jahat yang menyebar. Sudah berakhir. Meskipun itu diblokir oleh Fin Suppression Seal dan formasi pedang cahaya lilin, ini masih merupakan kekuatan inti emas. Bahkan jika fisik Suzimo dapat menahan cengkeraman telapak tangan hitam, dia akan terbunuh saat aura jahat inti emas meresap ke dalam tubuhnya dan merusaknya. Di sisi lain, air mata muncul di kehampaan di belakang lelaki tua kurus itu. Itu mengeluarkan aura yang menakutkan dan segera menyeretnya ke dalam. Air mata dimensi. Aturan medan perang kuno tidak bisa dilanggar di penghujung hari. Pria tua kurus itu tidak sempat menyerang untuk kedua kalinya. Sebelum air mata dimensional menutup, tubuh lelaki tua kurus itu sudah tercabik-cabik dengan darah menyembur dan menyembur kemana-mana, tidak meninggalkan apapun. Sesaat kemudian, air mata dimensional perlahan menutup. Banyak orang memiliki ekspresi rumit saat melihat ini. Jika dia tidak menjadi sasaran Sealer, seorang kultivator seperti dia akan mampu berdiri bahu-membahu dengan elit muda dari berbagai faksi utama. Dia memintanya dengan begitu sombong dan kurang ajar. Memang benar dia jenius yang langka untuk bisa mendapatkan warisan Kaisar Sabre. Sayang sekali. Tidak ada yang perlu dikasihani. Seorang jenius yang jatuh bukanlah seorang jenius dan pasti akan dilupakan oleh orang lain pada akhirnya. Itu adalah kematian yang terhormat baginya untuk menukar hidupnya dengan seorang Sealer. Beberapa tampak menyesal, beberapa merasa senang sementara yang lain menggelengkan kepala dan menghela nafas. Eternal Secret King, Chapter 425. Bab 425, Jenius yang tak tertandingi. Pei Chunyu memiliki senyum di wajahnya dan sudah siap untuk bergerak, dia akan mengambil tas penyimpanan Suzimo saat telapak tangan hitam itu menghilang. Tapi saat itu, suara gemuruh tsunami keluar dari telapak tangan hitam yang ada di udara, meraung dengan aura yang menakutkan. Retakan, 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 retakan tipis muncul di permukaan telapak tangan hitam, tumbuh lebih besar dan lebih jelas. Swoosh. Melalui aura jahat yang gelap gulita, cahaya merah darah yang berkelap-kelip dengan kilat keluar dari dalam. Itu menarik perhatian dan membelah telapak tangan hitam menjadi dua saat sesosok melompat keluar. Set. Semua orang bergidik dan bola mata mereka mengerut karena tidak percaya ketika mereka melihat sosok itu. Bagaimana mungkin? Pei Chunyu kehilangan ketenangannya dan berseru. Bukan orang lain, tapi Suzimo yang dianggap semua orang sudah mati. Jubah hijaunya benar-benar terkorosi oleh aura jahat. Dia tampak celaka, terhuyung-huyung di langkahnya. Namun, matanya cerah dan jernih seperti biasa dan ada niat bertarung yang muncul di tatapannya. Memancarkan aura arogan, dia memiliki dominasi yang memandang rendah semua orang. Dia masih hidup. Melawan kekuatan penuh dari Sealer dan kekuatan penekan dari Golden Core, Suzimo berhasil bertahan. Ini berarti Sealer telah mati sia-sia. Faksi Malevolent Earth Sekte di medan perang kuno hampir hancur total. Pada kenyataannya, Suzimo telah memberikan segalanya untuk dapat menahan serangan dari Sealer itu. Terlepas dari Fin Suppression Seal dan formasi pedang cahaya lilin, saat dia ditelan oleh telapak tangan hitam, Suzimo bahkan mengedarkan garis keturunannya dan menyalurkan kekuatannya ke puncaknya, melepaskan arus balik. Meskipun tebasan itu berhasil membelah telapak tangan hitam menjadi dua, memungkinkan dia untuk melarikan diri, dia tetap terluka. Selanjutnya, aura jahat inti emas dari lelaki tua kurus itu telah melonjak ke dalam tubuhnya dengan liar. Biasanya, aura jahat dari inti emas sudah cukup untuk menghancurkan hati dan meridian dari penggarap pendirian yayasan, membunuhnya langsung. Sayangnya, garis keturunan Suzimo mengandung kekuatan guntur yang hebat yang merupakan musuh dari kekuatan seperti aura jahat. Selain itu, meskipun Suzimo keberatan dan tidak berani melepaskan ki iblisnya untuk menyembunyikan kultivasi iblisnya, tidak dapat disangkal bahwa tubuhnya memiliki ki setan dalam jumlah besar. Meskipun dia tidak bisa melepaskan mereka, serangan balik yang kuat dipicu oleh ki iblis saat invasi aura jahat. Selain itu, tubuh Suzimo telah menerima nutrisi dari energi esensi ras naga dan fisiknya saat ini sangat kuat. Saat memasuki tubuhnya, aura jahat inti emas tersapu oleh kekuatan guntur dan ki darah serta energi esensi ras naga, ia menghilang bahkan sebelum ia dapat melepaskan kekuatan aslinya. Puff, Suzimo memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Meskipun dia berhasil bertahan, dia juga tidak merasa baik. Tubuhnya baru saja menerima dampak yang kuat dan dia menderita luka dalam dengan organ dalamnya terguncang. Dia akan hancur jika kedua Sealer bergabung. Sangat disayangkan Glass Palace Sealer tidak melihat kebutuhan atau alasan untuk mengorbankan dirinya dan karenanya tidak menyerang Suzimo. Mencengkeram Blood Quencher dengan erat, Suzimo sedikit terengah-engah. Pei Chunyu menyipitkan matanya dan menunggu kesempatan. Masih ada beberapa pembudidaya sekte bumi jahat yang tersisa di gua. Bergeser perlahan, mereka bergerak mengelilingi Suzimo dengan mata penuh kebencian. Suzimo menutup matanya untuk mengatur napasnya, seolah dia tidak menyadari segala sesuatu di sekitarnya. Tidak ada yang tahu bahwa luka Suzimo sembuh dengan kecepatan yang terlihat.
Tidak hanya fisik Su Zimo yang kuat, kemampuan regenerasinya bahkan lebih mengerikan. Su Zimo, kamu bahkan tidak punya energi untuk menyerang lagi. Fufu, jika aku jadi kamu dan aku berhasil bertahan melawan Sealer, aku akan segera meninggalkan tempat ini. Namun, hanya ada satu alasan mengapa kamu masih di sini, kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri lagi. Pei Chunyu waspada dan tidak berani menyerang secara langsung, hanya menguji air dengan ketenangan dan senyum palsu di wajahnya. Su Zimo tanpa ekspresi dan bahkan tidak membuka matanya, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Sepertinya aku benar. Pei Chunyu menarik senyumnya dan berteriak dengan dingin, bunuh dia. Saat dia mengatakan itu, istana kaca di sekitarnya dan para pembudidaya sekte tanah jahat yang tersisa meraung dan menyerang satu demi satu. Dalam sekejap, tempat tinggal gua menyala. Tiba-tiba, dua berkas cahaya ilahi berkedip-kedip di kehampaan dan bahkan lebih menyilaukan daripada lampu roh di berbagai senjata roh. Itu adalah mata Su Zimo. Mereka berkilau dan tajam seperti pisau. Berdebur, Su Zimo menghilang dari tempatnya dan cahaya pedang menyala, menyapu lembut leher seorang kultivator, menyebabkan darah memuntahkan. Seorang pembudidaya meninggal di tempat. Segera setelah itu, dia menebas secara terbalik dan memukul gelang kultivator istana kaca lainnya. Patah. Bahkan dengan penyangga, lengan orang itu tidak bisa diselamatkan. Melawan kekuatan besar, orang itu dikirim terbang dan terbanting keras ke dinding tempat tinggal gua, meluncur ke bawah perlahan saat matanya redup. Menerobos ke kiri dan ke kanan, Su Zimo menyalurkan garis keturunannya dan mengerahkan si Kalming, tidak ada yang bisa menghentikan amukannya. Pei Chunyu, melewati semua rintangan, Su Zimo tiba di depan Pei Chunyu dan tertawa terbahak-bahak. Alasan mengapa saya tinggal di sini bukan karena saya tidak punya kekuatan lagi untuk berlari. Itu karena, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Swoosh, Blood Quencher turun dari atas dengan cara yang menakutkan. Meskipun Su Zimo tidak bisa lagi menggunakan force mengingat kondisinya saat ini, kekuatan fisik dan garis keturunannya sudah cukup untuk menghancurkan semua yang ada di jalannya. Dentang, Blood Quencher bertabrakan dengan tinju Pei Chunyu. Untuk tebasan itu, Su Zimo mengerahkan 5 posisi Vortex of the Sea Calming. Meskipun terlihat biasa, ada kekuatan liuk yang berputar di dalam teknik pedang. Ah, Pei Chunyu mundur terus-menerus sambil berteriak kesakitan, lapisan keringat muncul di dahinya seketika. Bahkan dengan perlindungan sarung tangannya yang bermutu sempurna, kekuatan liuk spiral ditransmisikan ke lengan Pei Chunyu dan lengan bajunya meledak. Puff, 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 tepat di depan semua orang, otot-otot di lengan Pei Chunyu terkoyak dan berdarah. Itu hanya sobekan ototnya. Jika Su Zimo dalam kondisi puncaknya, tebasan itu bisa menghancurkan tulang di kedua lengan Pei Chunyu sepenuhnya. Ayo pergi. Saat itu, lelaki tua berjubah emas itu maju selangkah dan menyentakkan Pei Chunyu ke belakang, berteriak ketika dia melemparkan yang terakhir ke pintu masuk gua. Bahkan Sealer memiliki niat untuk mundur. Bocah itu terlalu kuat, dia benar-benar jenius yang tak tertandingi. Dengan kekayaan yang menantang dari surga, dia berhasil mendapatkan warisan Kaisar Saber dan telah mengumpulkan kekuatan. Tidak ada yang cocok dengannya selain paragon paling luar biasa dari daratan Tianhuang. Kita akan meninggalkan tempat ini sejauh mungkin. Tepat setelah itu, kita akan bersembunyi di sudut medan perang kuno dan berkultivasi sampai tenggat waktu habis sebelum pergi. Seorang jenius seperti itu pasti akan menimbulkan kecemburuan surga dan dia pasti akan bertemu dengan malapetaka besar di mana dia bisa mati dengan mudah. Tidak perlu bagimu untuk melawannya secara langsung. Pria tua berjubah emas itu mengikuti di belakang Pei Chunyu dan menginstruksikan saat mereka berlari menuju pintu keluar. Dia tidak ingin menggunakan kekuatannya sebagai inti emas sampai saat terakhir. Terlebih lagi, dia pasti akan mati jika dia melepaskan kekuatannya sebagai inti emas. Namun, tidak ada jaminan bahwa Su Zimo akan mati. Mencoba melarikan diri, mencibir, Su Zimo mengambil Blood Quencher dan mengerahkan Divine Stick Flating, mengejar mereka berdua.